Pemimpin pembelajaran sebagai sumber daya. Nah, di sini sekolah sebagai ekosistem pendidikan maksudnya adalah sekolah itu sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Jadi ada ketergantungan antara biotik dan abiotik di mana kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam ekosistem sekolah faktor biotik itu mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Kita akan melaksanakan acara kegiatan sekolah, tapi dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. ya kalau seperti itu kondisinya itu kita tidak usah mengadakan acara. Kondisinya kita sangat lebat. Baiklah, kalau itu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dari pusat atau ada. Nah, ini adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Contoh di dalam kelas itu sumber daya yang digunakan adalah media, ya. Kalau di sekolah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Contohnya itu seperti ruang lingkup keluarga sekolah yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian di masyarakat, sekolah bisa bekerja sama dan membangun relasi dengan masyarakat untuk membantu kegiatan sekolah. Nah, sekolah juga menggunakan 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama yang sangat mempengaruhi sumber daya dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu adalah modal manusia, di mana warga sekolah itu dapat menjalankan perannya dalam menuju pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, modal fisik. Di sini contohnya adalah sarana dan prasarana. Kemudian modal sosial, norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga sekolahnya. Kemudian yang keempat ada modal politik, salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebijakan yang tujuannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian modal lingkungan, lingkungan sekitar dapat kita jadikan untuk mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang keenam ada modal finansial, yaitu kita bisa memanfaatkan finansial yang ada di sekolah, baik uang kas, uang dana bos, kemudian ada juga bantuan dari orang tua ya, kalau sekolah swasta itu SPP. Kemudian yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Di sini kita bisa memanfaatkan nilai agama dan budaya dalam membentuk moral, sosial, dan menciptakan analisis. Jadi di sini saya akan menekankan modal lingkungan dulu. Jadi teman-teman bisa kasih pendapatnya apa saja modal lingkungan yang bisa kita gunakan. Oke? Siapa yang punya pendapatnya boleh? Marina, kemudian Jagung. Lagi Bapak Jagung, tidak lagi? Dan lain-lain. Contohnya kayak kebun barelang. Siapa lagi? Haji tinggi agama juga, tapi bukan. Ada lagi? Pasar juga bisa, ya. Nah, Bapak Ibu, sekian penyampaian saya tentang bagaimana pemimpin pembelajaran itu dapat memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah dengan baik. Terima kasih.
sudah menyempatkan waktu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat